Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKT Citra Raya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga tetap rajin, taat, dan setia untuk berdoa dan terus membaca firman Tuhan. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama bersekutu, kita mau bersama-sama taat dan setia untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan tentunya tidak bosan-bosannya mengikuti protokol kesehatan. Yohanes 15 ayat 14 berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Tuhan ingin menjadi sahabat kita dan kita pun ingin menjadikan Dia sebagai sahabat kita. Mari kita membuka persekutuan kita bersama, kita mau pujikan Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat sejati, tanggung segala bebanku. Janganlah bersedih hati, beritahu padanya. Damaiku sering hilanglah, hati selalu mengeluh. Itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, janganlah putus harapan, pintalah pada Tuhan. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti hal muridnya, pada Dia berseru. Kita pujikan bait yang ketiga. Kalau kita menghadapi peperangan dan bahaya, Yesus Tuhan yang menghantar, bersandarlah padanya. Kalau teman tinggalkanmu, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan penghibur, Dia tentu lindungi. Sama seperti pujian ini yang berkata, kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, jangan putus harapan, pintalah pada Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi peperangan dan bahaya, Tuhan Yesus yang menghantar, sehingga mari kita bersandar kepadanya. Mari kita bersama-sama masuki persekutuan doa kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan kami, Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi gereja kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berkumpul, bersekutu bersama, kami mau memuji Tuhan, kami mau memanjatkan doa kami kepadamu, dan kami juga mau merenungkan firman-Mu. Tolong sertailah persekutuan doa kami Bapa dari awal hingga akhirnya, dan biarlah melalui persekutuan ini kami semakin dekat dan semakin boleh menjadi serupa seperti Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan Jemaat GKT Citra Raya, saya punya sebuah kisah tentang Van de Vente. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu, saya juga belum tahu. Saya baru tahu ketika saya melihat bahwa pujian Aku Berserah dari PPR nomor 104, ternyata itu diciptakan oleh seseorang yang namanya Van de Vente. Van de Vente ini pada zamannya dia ternyata adalah musisi yang terkenal, dan saat dia ada di puncak karirnya, saat dia berpeluang untuk menjadi musisi yang lebih terkenal, seorang temannya berkata, apakah sebaiknya kamu jadi pekabar Injil saja ya? Dan dia bergumul selama 5 tahun untuk memilih apakah lebih baik menjadi musisi yang terkenal, dalam artian menduduki puncak karirnya, atau
menjadi pelayan Tuhan, menjadi pekabar Injil. 5 tahun dia bergumul dan akhirnya dia memilih untuk menjadi evangelis, seorang pekabar Injil. Dan dari situlah lahir pujian Aku Berserah, I Surrender All. Mungkin seringkali kita menyanyikan pujian ini dan kita berkata, aku berserah, milikku semuanya buat Tuhan. Tapi ketika kita dalam kondisi yang sulit, ketika kita punya banyak pilihan yang sulit bagi kita untuk memilih, mungkin seringkali kita kesulitan untuk melakukannya, kesulitan untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Termasuk di kondisi yang sulit seperti saat ini, maukah kita benar-benar berserah pada Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menjadi apa yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa supaya semakin hari apa yang Tuhan inginkan, itu juga semakin menjadi apa yang kita inginkan. Mari kita bersama pujikan pujian Aku Berserah. Berserah kepada Yesus dengan segala milikku, selalu bersandar dan cinta dalam sepanjang hidupku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku tunduk padamu. Nafsu dunia aku buangkan, terima aku ya Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah pada Yesus, diriku buat Tuhan. Berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan. Beriku kasih dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari Bapak Ibu, sekarang kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita mau berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk negara kita, untuk gereja kita, dan untuk diri kita masing-masing. Mari pertama-tama kita bersama-sama menyatukan hati. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita secara pribadi kepada Tuhan. Dan kita juga mau memohon ampun atas segala pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan selama hari-hari ini sampai dengan hari ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang kami sembah, kami mengucap syukur karena kami mengenal Tuhan yang begitu baik, yang datang menjadi manusia sama seperti kami, yang merasakan apa yang kami rasakan. Kami bersyukur karena kami mengenal-Mu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami sampai waktu ini. Tuhan bahkan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan dan bahkan memanjatkan doa kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan dan juga pemeliharaan baik secara jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala pelanggaran kami, atas mungkin rasa tidak bersyukur kami yang sering kami lakukan hari-hari ini. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami, dan bantulah kami Tuhan untuk semakin hari
Meskipun kondisi sulit, kami boleh melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan bahkan bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia dan juga termasuk GKT Citra Raya di tempat ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan memakai setiap gereja termasuk GKT Citra Raya untuk terus menjadi alat pekabaran Injil bagi banyak orang dan lebih banyak orang. Di masa di mana semuanya serba online, biarlah firman Tuhan juga boleh tersebar dan Tuhan memakai setiap gereja-gereja, setiap pelayanan-pelayanan yang ada untuk boleh menyatakan kasih Tuhan. Mari bersama kita berdoa membawa setiap pelayanan dunia, setiap gereja termasuk juga GKT Citra Raya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga datang dan kami bersyukur karena meskipun kondisi dunia sedang sulit, tapi kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tetap boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan boleh diberikan kebebasan untuk boleh menyatakan, mengabarkan Injil lewat media-media online yang ada. Kami saat ini berdoa secara khusus untuk setiap gereja-gereja, untuk setiap tempat pelayanan dan bahkan GKT Citra Raya. Kami bersyukur untuk kesempatan mengabarkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui kondisi ini, firman Tuhan boleh disebarkan ke lebih banyak orang. Biarlah Tuhan menolong setiap gereja-gereja yang melakukan recording online, yang melakukan ibadah secara online. Biarlah melalui itu semua nama Tuhan boleh dimuliakan. Bahkan boleh ada orang-orang yang bertemu dan mengenal Tuhan melalui setiap ibadah online dan juga persekutuan doa online yang boleh diberikan. Kami berdoa menyerahkan setiap proses recording, setiap proses perekaman ibadah dan juga persekutuan-persekutuan doa di seluruh dunia, biarlah itu menjadi alat tangan Tuhan untuk boleh menyatakan cinta Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita juga berdoa secara khusus untuk jemaat GKT Citra Raya di tempat ini. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat, setiap majelis dan juga hamba Tuhan di GKT Citra Raya. Biarlah di masa-masa yang sulit ini Tuhan terus memakai kita semua untuk tetap taat dan setia, untuk boleh terus menggumulkan firman Tuhan dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap majelis hamba Tuhan dan aktivis gereja untuk boleh melakukan pelayanannya dengan baik. Kita juga mau berdoa untuk setiap pelayanan kesehatan dan juga pendidikan yang dilakukan di dunia ini, biarlah itu semua menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau lebih banyak orang. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga datang ke hadirat Tuhan, kami membawa gereja kami GKT Citra Raya ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa setiap jemaat, setiap majelis dan juga hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan bersama, dan biarlah Tuhan melalui setiap pelayanan ini, pelayanan majelis, hamba Tuhan dan aktivis gereja, itu semua dapat menolong setiap jemaat Tuhan untuk semakin bertumbuh dalam iman, semakin bertumbuh dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan, terutama untuk setiap hamba Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan recording ibadah dan juga recording persekutuan yang lainnya, supaya biarlah melalui itu semua jemaat Tuhan di GKT Citra Raya boleh terus mengenal Tuhan, boleh terus semakin dalam menggumulkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan di seluruh dunia, untuk pelayanan kesehatan, untuk pelayanan pendidikan. Biarlah melalui setiap pelayanan Tuhan ini, nama Tuhan boleh dimuliakan, boleh lebih banyak orang yang boleh merasakan kasih Tuhan. Pelayanan kesehatan di seluruh dunia sedang dalam masa yang sulit saat ini. Kami mohon Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap orang-orang yang ada di bidang kesehatan, mereka yang berjuang dengan kondisi virus corona saat ini, juga orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan, mengatur anak-anak yang harus bersekolah dan sebagainya. Biarlah mereka semua Kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, supaya mereka boleh lakukan yang terbaik dan mereka juga boleh menolong banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap usaha yang dilakukan untuk mengatasi, untuk menghentikan persebaran virus corona. Biarlah Tuhan sendiri dengan hikmat-Mu yang Kau berikan bagi orang-orang yang ada di dunia kesehatan boleh
dipakai untuk sama-sama kami memerangi, memberantas virus ini. Kami hanya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Biarlah kami terus mau tunduk dan taat kepada kehendak-Mu dan waktu Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk pemerintah dan dunia, pemerintah Indonesia khususnya, dengan segala intervensi, segala hal yang dilakukan untuk mengatasi virus corona ini, persebaran virus corona. Kita mau doakan pemerintahan Indonesia, orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan, supaya mereka juga boleh mengambil kebijakan yang terbaik, melakukan apa yang baik bagi dunia ini, bagi Indonesia, bagi Surabaya khususnya. Mari bersama kita berdoa, dan kita akan mengakhirinya dengan doa untuk pergumulan pribadi setiap kita masing-masing. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga kembali datang menyerahkan kondisi negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan, untuk mereka yang mengusahakan adanya vaksin dan adanya intervensi, adanya proses untuk menghentikan persebaran virus corona. Kami memohon Tuhan terus memberikan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan ini hikmat untuk boleh mendistribusikan apa yang baik, apa yang tepat bagi masyarakat secara umum, supaya melalui setiap apa yang mereka putuskan, melalui setiap kebijakan-kebijakan mereka, itu boleh digunakan untuk kebaikan banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan setiap proses yang ada, persebaran vaksin dan sebagainya, biarlah itu juga menjadi salah satu cara di mana Tuhan menolong kami untuk boleh segera mengatasi persebaran virus corona ini. Kami juga mau mendoakan pemerintahan Surabaya sendiri dan juga orang-orang yang warga Surabaya, biarlah Kau berikan kepada kami hati yang taat untuk boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik, untuk boleh bersama-sama mengusahakan apa yang baik bagi banyak orang. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan dan setiap kami segenap rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa membawa setiap pergumulan doa kami, pergumulan hidup kami masing-masing. Kami tidak bisa mengatakannya, tapi kami tahu Engkau mengenal kami, mengenal apa yang terdalam dalam hidup kami. Kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, setiap ketakutan kami, kegelisahan kami mohon Tuhan sendiri yang menyentuhnya dan Tuhan sendiri yang memulihkannya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami yakin Tuhan mendengarnya, dan ajari kami untuk taat, menunggu yang terbaik, waktu yang terbaik untuk Tuhan boleh menjawab setiap seru doa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan biarlah kita yang sudah menyatakan permohonan kita dalam doa kepada Tuhan, kita tidak lagi menjadi takut, kita tidak lagi menjadi gentar, karena kita tahu kita bersandar pada lengan yang kekal, lengan yang kuat, lengan Tuhan Allah kita. Mari bersama kita pujikan pujian sandar pada lengan yang kekal. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang jalanku penuh senang dan terang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Sandar pada lengan yang kekal. Hatiku tenang, Tuhan menghantar. Sandar pada lengan yang kekal.
mari sekarang kita persiapkan hati kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dan menerangi setiap dari kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dan apa yang kami renungkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak terlebih dahulu, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Korintus, pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini LAI memberikan judul bagian firman Tuhan ini, Israel sebagai sebuah peringatan. Surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bahwa bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sedang menjalani bersama-sama yang namanya masa-masa Prapaskah, di mana beberapa di antara kita mungkin sudah melakukan yang namanya aksi puasa. Aksi puasa dilakukan bisa berupa puasa dalam hal konsumsi apa yang dimakan dan diminum, dan biasanya puasa juga bisa dilakukan dengan puasa perilaku. Dan dalam masa-masa puasa ini mengingatkan saya dengan beberapa memori ketika saya masih studi di seminari di STT Aletea Lawang, di mana biasanya menjelang Hari Raya Paskah kami juga ada yang namanya acara Minggu Suci atau yang dikenal dengan Holy Week. Dan biasanya dalam Minggu Suci itu ada satu hari di mana kami diminta untuk melakukan puasa secara full dari pagi hari hingga malam hari. Dan biasanya dalam acara puasa itu atau hari puasa, kami semua melakukan beberapa rangkaian acara, baik itu berupa persekutuan, doa bersama, dan biasanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu dilakukan dengan beragam variasi yang ada. Dan di hari puasa itu di antara kami bukan berarti kalau mahasiswa teologi itu aman-aman saja gitu ya. Tentu saja di hari puasa banyak sekali pergumulan yang kami alami sebagai mahasiswa teologi pada waktu itu. Walaupun mungkin sudah pernah terbiasa dengan aksi puasa, tindakan puasa,
tetapi tetap saja ada cobaan yang datang, ada ujian yang datang di hari puasa yang kami lakukan. Sehingga tidak jarang juga ketika hari puasa itu dilakukan, ada konflik-konflik internal yang terjadi, biasanya karena kesalahpahaman yang terjadi di antara satu orang di antara kami. Dan menarik, dalam setiap puasa yang dilakukan, setiap mahasiswa itu biasanya mempunyai mekanisme pertahanan masing-masing yang tentu saja dilakukan untuk apa? Untuk bisa melewati hari puasa itu, bisa bersama-sama menghadapi segala cobaan, ujian yang dialami. Ada tipe-tipe mahasiswa yang dikatakan mahasiswa persiapan. Artinya apa? Sebelum mereka melakukan hari puasa, satu hari sebelumnya, mahasiswa-mahasiswa persiapan ini biasanya mereka akan mengisi perut mereka dengan kenyang. Kalau mahasiswa teologi, adanya biasanya memiliki stok mie instan gitu ya. Masak banyak mie instan yang dimiliki, kemudian satu hari sebelumnya mengisi perut itu dengan mie instan. Sehingga harapannya apa? Ketika melakukan hari puasa sudah ada stok cadangan makanan di dalam perut, sehingga bisa melewati hari puasa dengan lancar. Ada tipe mahasiswa yang dikatakan mahasiswa khilaf. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang demikian ini memiliki tanda apa? Mereka menghabiskan waktu-waktu berdoa itu di kamar. Sehingga ketika mahasiswa-mahasiswa khilaf ini tidak sengaja ada teman yang masuk ke kamarnya gitu ya, dan akhirnya ketahuan gitu ya, mahasiswa khilaf ini dia makan snack di dalam kamarnya. Dan ketika ketahuan oleh temannya yang masuk di dalam kamar, mahasiswa khilaf ini selalu akan berkata, "Oh iya, lupa ya, hari ini kita sedang puasa. Aduh, sorry, saya sedang khilaf." Gitu ya. Ada tipe-tipe mahasiswa yang demikian. Ada juga tipe mahasiswa yang dikatakan mahasiswa alasan. Gitu ya, ketika hari puasa dilakukan, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang demikian akan mengatakan, "Duh, aku kok tiba-tiba sakit ya." Ada yang merasa sakit kemudian ada yang sakit tertentu gitu ya, sakit perut dan sebagainya, sehingga kemudian diizinkan untuk tidak melakukan puasa. Ya, syukur-syukur kalau memang benar-benar sakit, tetapi ada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang pura-pura dengan alasan sakit sakit perut supaya tidak menjalankan puasa. Akan tetapi tenang, jemaat yang dikasih Tuhan, tidak semuanya di seminar itu isinya mahasiswa-mahasiswa yang demikian. Tentu ada banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang dikatakan mahasiswa-mahasiswa yang saleh. Mahasiswa saleh ini memang kebanyakan mereka akan menggunakan waktu berkumpul bersama di asrama. Ada juga yang memakai ruang doa, ada juga yang memakai perpustakaan. Supaya apa? Mereka pakai waktu tidak hanya untuk berdoa dan merasakan puasa yang dilakukan, tetapi mahasiswa-mahasiswa yang saleh ini biasanya mereka juga pakai untuk membaca Alkitab, untuk membaca buku-buku bacaan rohani, supaya membuat mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan biasanya tipe mahasiswa-mahasiswa yang saleh yang demikian adalah mahasiswa-mahasiswa yang dapat bertahan di dalam pergumulan puasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, itulah realita yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, itu akan membuat kita justru jatuh di dalam pencobaan. Akan tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan kita, sesungguhnya kita akan mendapatkan kekuatan walaupun kita mengalami penderitaan. Saya tahu dan bahkan Alkitab juga mencatat dalam beberapa bagian hendak menegaskan bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas dari pencobaan. Dalam perjalanan iman setiap dari orang-orang percaya itu memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pencobaan. Karena Yakobus pasal yang pertama ayat 14 pun juga mengatakan sesungguhnya pencobaan itu berasal dari si jahat. Dikatakan tiap-tiap orang akan dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikatnya. Oleh karena itu firman Tuhan juga seringkali menegaskan kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga di tengah pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41, karena roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Pencobaan atau pergumulan kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya memang itu diizinkan terjadi untuk apa? Untuk menguji kita. Sesungguhnya itu untuk memurnikan iman kita kepadanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apakah saat ini jemaat yang ada di rumah masing-masing sedang mengalami pencobaan. Secara khusus dalam masa-masa prapaskah ketika melakukan aksi puasa hingga saat ini.
Mungkin ada di antara kita dalam masa-masa puasa ini, kita justru mengalami perekonomian yang menurun. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada mungkin juga yang mengalami permasalahan dalam keluarga. Dan secara khusus bagi kaum muda, mungkin ada yang ketika melakukan puasa selama masa-masa prapaskah ini mengalami putus cinta. Gitu ya. Mungkin ada juga yang mengalami pergumulan sakit penyakit ketika melakukan aksi puasa, dan ada pergumulan sakit penyakit tertentu yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh gitu ya, dan tetap mengharapkan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sesungguhnya Tuhan pernah berjanji kepada setiap dari kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita di tengah pergumulan-pergumulan hidup yang melanda kehidupan kita. Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, hidup tanpa masalah atau bebas dari pencobaan bukanlah pilihan yang sesungguhnya dapat kita ambil. Karena sesungguhnya pencobaan itu bukankah ibaratnya seperti satu paket ketika kita hidup di dalam dunia ini. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, pasti kita ada kemungkinan bisa mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi walaupun kita tidak bisa memilih hidup bebas dari pencobaan, paling tidak di dalam kehidupan ini kita bisa memilih sikap hati ketika menghadapi pencobaan tersebut. Dan sesungguhnya sikap hati inilah yang akan menentukan kesuksesan kita bersama dengan Tuhan ketika menjalani perjalanan kehidupan kita. Jemaat yang kasih Tuhan, sama halnya seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu, di mana mereka diminta untuk belajar dari pengalaman hidup yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Ada dua sikap hati yang harus diwaspadai ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka dapat keluar dari pergumulan mereka, sehingga mereka dapat dimenangkan dari pergumulan yang dialami selama ada di padang gurun. Mari kita kembali perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sikap hati yang pertama adalah sikap yang tinggi hati. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-12. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di situ Rasul Paulus hendak menunjukkan bahwa bangsa Israel sesungguhnya itu mereka telah menerima hak-hak yang istimewa di dalam kehidupan mereka, atau bisa dikatakan bangsa Israel pada waktu itu mereka sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Hal ini nyata dengan tanda-tanda yang ada dicatat misalnya dalam Keluaran pasal 13, di mana Allah memberikan tiang awan dan tiang api. Allah juga memberikan perlindungan ketika menyeberangi Laut Merah. Dan bahkan dalam persatuan yang sempurna dengan Musa dan baptisan dalam awan dan dalam laut. Kemudian dalam Bilangan pasal yang ke-20 juga dicatat, di situ ada mana yang diberikan di padang gurun ketika mereka lapar. Dan bahkan ketika mereka mengalami kehausan, mereka dapat minum dari bukit batu sehingga mereka tidak mengalami kehausan. Sungguh luar biasa sesungguhnya apa yang dialami, apa yang sudah didapatkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ini sesungguhnya sudah mendapatkan hak istimewa di dalam kehidupan mereka. Tetapi dengan adanya hak istimewa, berkat-berkat yang luar biasa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan bangsa Israel, tidak menjamin umat Israel pada waktu itu mereka bebas dari dosa. Sebab bangsa Israel justru dikatakan mereka justru jatuh di dalam pencobaan dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-6. Pada waktu itu bangsa Israel sesungguhnya terlalu merasa diri sendiri itu kuat ketika mereka menghadapi pencobaan di padang gurun. Sehingga apa? Sehingga mereka lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hidup mereka. Bangsa Israel juga terlalu nyaman dengan hak-hak istimewa yang mereka dapatkan. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi tinggi hati, sehingga mereka lebih memilih jalan mereka sendiri. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, di situ dicatat justru mereka itu lebih memilih Allah yang mereka bikin sendiri, Allah buatan mereka yang dalam bentuk patung lembu emas. Sehingga akhirnya apa? Di tengah ketidaksetiaan, di tengah tinggi hati yang mereka miliki, justru membuahkan perbuatan-perbuatan dosa.
seperti tindakan-tindakan percabulan yang mereka lakukan yang dicatat dalam ayat yang ke-8. Jemaat yang kasih Tuhan, jemaat di Korintus pada waktu itu rupanya terlalu percaya diri dengan kehidupan mereka, terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka, sehingga Rasul Paulus pada waktu itu mengingatkan, "Hai jemaat Korintus, hendaklah kamu berhati-hati dengan kehidupanmu." Seperti yang diungkapkan kembali dalam ayat yang ke-12, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Rasul Paulus dalam hal ini juga ingin mengingatkan setiap dari kita sebagai orang percaya, hendaklah ketika kita menjalani hidup ini, janganlah terlalu percaya diri dengan mengandalkan diri sendiri. Orang yang terlalu percaya diri sesungguhnya akan jatuh dengan luar biasa, jatuh dengan keras, sama halnya seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Apabila kalau sampai kita mengandalkan sendiri, bukankah kadang kita jadi sombong, aku yang paling bisa, aku tidak perlu Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami kejatuhan, justru malah kita akan semakin jatuh, semakin meninggalkan Tuhan, dan kita semakin mengalami kekecewaan dalam Tuhan. Oleh karena itu, janganlah memiliki sikap yang tinggi hati ketika kita menghadapi sebuah pencobaan. Yang kedua, sikap yang perlu kita hindari adalah sikap yang tawar hati. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-13. Tawar hati ini artinya apa? Tawar hati ketika saya coba cek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga dalam pengertian-pengertian yang lain, tawar hati ini adalah sebuah perasaan yang merasa lelah, merasa kecewa, merasa putus harapan, merasa gentar terhadap pencobaan yang terjadi. Dan biasanya terjadi bagi mereka yang sudah mengalami kehidupan yang bertahun-tahun, yang tak kunjung mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel berada dalam pencobaan di padang gurun, mereka juga dicatat tidak hanya tinggi hati, namun mereka juga mengalami sikap tawar hati. Hal ini nampak dengan sikap bangsa Israel yang mencobai Tuhan dengan berkata kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Seperti yang tercatat dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam bagian firman Tuhan ini dicatat mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan walaupun Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka dihukum. Dan Alkitab mencatat ada sekitar 23.000 orang yang akhirnya tewas dalam peristiwa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sikap tinggi hati yang hendaknya harus kita hindari di dalam kehidupan ini, terlebih lagi ketika menghadapi sebuah pencobaan di dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah kita juga memiliki sikap yang tawar hati. Tetapi sikap yang harus kita miliki apa? Sesungguhnya kita harus memiliki sikap hati yang penuh dengan pengharapan di tengah pencobaan-pencobaan hidup yang kita alami. Seperti yang ditegaskan oleh Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, di mana dikatakan, "Jika engkau tawar hati, sesungguhnya pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu." Oleh karena itu, dalam bagian ini melalui surat Korintus mengajak kita semua, hendaklah kita tidak hanya berfokus di dalam kehidupan ini kepada hasil akhir dalam setiap pergumulan yang kita alami. Karena apa? Ketika kita hanya fokus kepada hasilnya, kita justru akan menjadi lelah dan kita akan menjadi kecewa ketika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita menjadi kecewa ketika jawaban dari Tuhan itu tidak kunjung datang sesuai dengan keinginan kita. Namun pada malam hari ini, Rasul Paulus hendak meminta kita untuk fokuslah kepada proses ketika kita menjalani pergumulan hidup kita. Fokuslah kepada setiap pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar ketika kita dihadapkan pada sebuah pencobaan tertentu. Demikian janjinya yang dituliskan di dalam ayat yang ke-13, di mana dikatakan, "Kamu pasti akan bisa menanggungnya."
Pertolongannya tidak pernah terlambat dan tidak pernah cepat terjadi dalam kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong tepat pada waktunya, sehingga kita tidak perlu tawar hati ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kita masing-masing? Ketika kita saat ini menghadapi pencobaan tertentu di dalam kehidupan, kita lebih memiliki sikap yang tinggi hati, sombong, mengandalkan diri kita sendiri, atau justru kita mengandalkan Tuhan. Ketika pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita justru memiliki sikap yang tawar hati, sikap yang pesimis, tetapi justru seharusnya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya mari bersama-sama kita boleh menundukkan diri kita kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, sehingga Dia yang tidak pernah meninggalkan kita bisa memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Kalau saat ini mungkin belum ada jawaban di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi Tuhan, mungkin Tuhan ingin mengajak kita berada di dalam prosesnya, sehingga kita boleh tetap mengandalkan Tuhan, kita boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan suatu saat nanti pasti akan memberikan jalan keluar. Walaupun mungkin apa yang menjadi solusi jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Mari bersama-sama di tengah pergumulan hidup kita tetap boleh setia mengikut Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan, dan tetap percaya kepadanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, sama seperti bangsa Israel yang mengalami pergumulan ketika ada di padang gurun, kami mau belajar percaya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Oleh karena itu, biarlah di tengah masa-masa sulit ini, Roh Kudus memampukan kami untuk tetap menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah di tengah kebergantungan kami ini selalu ada jalan keluar. Bagi kami yang mengalami pergumulan dalam perekonomian, Tuhan yang pulihkan. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan yang juga sembuhkan dan pulihkan. Kami yang bergumul dengan permasalahan dalam keluarga, komunitas, pelayanan kami, Tuhan yang juga senantiasa memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap apa yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani masa-masa Prapaskah. Tetaplah setia di dalam mengikut Tuhan, dan jangan lupa tetap kenakan masker kita, karena kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Walaupun mungkin di antara kita sudah banyak yang divaksin, tetapi tetaplah memakai masker, tetaplah patuhi protokol kesehatan ketika kita ada di luar rumah, ketika kita berpergian, tetap jaga jarak, tetap saling menjaga keluarga kita, dan juga menjaga komunitas kita. Salam sehat bagi kita semua, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.